Oke, Gimana? gue mau cerita. Sebenarnya nggak serem sih, karena hantunya wujudnya manusia. Lah, gimana maksud lu? Iya, jadi ada seorang penghuni kos yang bersahabat dengan tetangga kosnya yang ternyata bukan manusia. Wujudnya manusia, tapi dia bukan manusia. Dia hantu. Kok bisa? Dengerin cerita gue mendingan. Nah, tar dulu, tutup toko dulu. Oke. Oke guys, ketemu lagi sama kita, gua Re Gue Jito. dari OTT. Obrolan tutup Tutup toko. toko. Obrolan bapak-bapak random, setiap abis tutup toko gua ngobrolin hal-hal mistik, Hal-hal misteri. hal-hal yang gak masuk akal. Pokoknya obrolan tengah malam yang bapak-bapak nggak jelas lah. Semua di OTT. Nah, kita nih sekarang mau ceritain soal manusia berteman sama manusia, tapi bukan manusia. Gue tadi jalan ke depan tuh, ini apa sih maksudnya gitu? Mending gue cerita langsung deh. Ya udah. Oke, jadi ada Irma, seorang PNS, lajang, tinggal di Jakarta. Ini bukan nama sebenarnya dong. Bukan nama sebenarnya. Oke. Oh ya, ini cerita dari teman gue ya. Ah, ada yang ngirim cerita udah. Ada, bukan. Waktu itu dia udah 2 tahun yang lalu sih cerita sama gue. Oh. Gitu. Jadi Irma ini punya pacar di Semarang namanya Ferry. Kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Karena beda kota, ya nggak mungkin lah mereka memutuskan untuk salah satu harus ngalah nih. Kalau Irma ke Semarang atau Ferry ke Jakarta. Tapi Karena kan, mereka butuh mempersiapkan pernikahan. betul, tapi karena kondisinya Ferry itu wira swasta di Semarang, sementara si Irma PNS, dia mengalah, dia mutasi ke daerah Semarang. Emang lebih gampang ya kalau PNS mau pindah gitu? Kayaknya sih dari kota ke daerah mutasi lebih gampang. Oh, pantesan. Kayaknya Kemarin sih, ada gua nggak tahu cerita, juga. ada cerita yang nggak mau dimutasi ke daerah gitu kan? Ada ya? Dari. Akhirnya Irma memutuskan untuk pindah ke Semarang karena dia nggak punya keluarga, dia nggak punya kerabat, dia di sana kos. Dia nggak bisa tinggal di rumah Ferry karena belum resmi kan. Ya. Nah, aslinya sendiri Irma tuh orang mana? Kayaknya keluarganya keturunan Sumatera sih, yang Oh. perantauan di Jakarta. Jadi di Jakarta juga dia merantau. Perantau, keluarganya. Oke. Irma memutuskan kos, tapi dia ngekos tuh bukan di rumah kos-kosan, tapi emang rumah hunian yang dimanfaatkan untuk menjadi kos-kosan. Oh. Jadi lantai bawahnya itu suami istri pensiunan, lantai atasnya dimanfaatkan buat kos-kosan, kos putri. Oh, jadi kayak kos, sebenarnya kayak kosan zaman dulu ya. Kalau kosan zaman dulu kan belum jadi industri tuh, masih kayak gitu kan. Iya. Masih Rumah yang tinggal bareng dimanfaatkan sama jadi kos. pemilik rumahnya. Iya. Oh, lebih asli dong. Lebih asri, lebih homey. Iya. Lebih homey ya. Karena waktu itu Ferry yang cari, begitu sampai sana Irma diajak lihat, dia ngeliat satu kamar, dia tertarik, dia memutuskan ya udah, dia tinggal di kos itu. Dia sebelum sempat lihat kamar-kamar lainnya. Belum, karena begitu dia naik tangga ngeliat kamar pertama tuh, dia udah tertarik, dia lihat ada balkonnya gitu kan, pencahayaannya bagus ya, dia di situ, dia nyaman, dia memutuskan tinggal di situ. Setelah dia ngekos, dia menjalani hari-hari seperti biasa. Pagi ke kantor, malam pulang kantor, pagi ke kantor, malam pulang kantor, sampai hari keberapa dia notice, oh tetangga kamar gua ada dong gitu. Oh, ternyata ada. Ada, jadi ada suara TV, ada suara orang geret-geret kayak lemari, kayak meja, kayak baru pindah atau gimana deh. Gitu. Oh, ada tetangga. Bentar, total tadi berapa kamar di atas? Ada 3. Nah, itu keisi semua. Itu informasi nggak didapat dari Irma. Oke. Karena dia kan sibuk ya, pagi kerja, pulang malam, sore, pagi kerja, pulang malam gitu. Belum sempat nanya juga sama ibu kos. Sempet, dia notice pas dia pulang hari keberapa gitu, kok ada suara di tetangga kosnya di sebelahnya. Persis di sebelah kamarnya dia. Persis di sebelah kamarnya dia. Akhirnya si Irma berpikir, kapan waktu kalau dia ketemu, gua kenalan deh gitu, kayak nama tetangga kos. Sampai di hari keberapa Irma mau berangkat kerja, pintu kamar itu terbuka. Gitu loh. Ada cewek yang namanya Lastri, penghuni kamar itu. Akhirnya ditegur lah sama si Irma. Halo Mbak,
Udah lama di sini Mbak? Oh udah, kata dia gitu. Oh kenalin saya Irma, saya baru 2 minggu kos di sini, 2 minggu lebih gitu kan. Udah itu perkenalan pertama mereka. Selanjutnya beberapa hari kemudian mereka ketemu, sering ngobrol gitu kan, akrab. Bahkan si Lastri kalau suka WA, Mbak Irma pesen nasi goreng ya, nanti ya kayak begitu seperti kehidupan biasa gitu. Terus setiap tengah malam tuh mereka ngobrol berdua asik di ruang tengah di atas ya. Di atas tuh ada ruang tengah, mereka ngobrol. Nah, ibu kos ketika itu sekitar jam 11 malam denger, ini Irma ngobrol sama siapa ya gitu. Karena sepengetahuan ibu kos, itu nggak ada penghuni kos lain selain Irma. Waduh. Kalau ibu kos berpikir gini, kok Irma bawa teman Nggak laporan dulu gitu loh. Tapi dibiarin waktu itu, dibiarin lah. Nah, berarti si ibu kos itu sempat dengar ada suara interaksi. Maksudnya kan ngobrol sama orang sama ngobrol di telepon beda dong. Beda. Ada saut-sautannya ibu kos denger. Jadi pada malam itu ibu kos denger kok Irma ngobrol sama siapa gitu. Kok bawa teman nggak bilang-bilang gitu. Asumsi ibu kos gitu. Sampai ke malam keberapa gitu, si ibu kos bilang sama suaminya, Pak kok Irma bawa teman berhari-hari nggak ngomong sama kita Pak, gimana kalau kita tegur gitu. Karena penasaran, ibu kos naik ke atas nih, mau lihat, mau negor gitu. Begitu beberapa anak tangga, dia kan sempat melihat ruang tengah tuh kelihatan dari anak tangga. Kok Irma ngobrol sendiri, ngobrol sama siapa? Dipastikan bahwa di ruang tengah itu nggak ada orang kecuali Irma. Dan dia asik ngobrol, ketawa-ketawa. Nah, ini sebenarnya agak sas ya si temannya Irma ini. Gue kayaknya feeling gue udah mulai menjurus kalau sebenarnya dia itu sebenarnya sedang berinteraksi sama makhluk yang nggak terlihat, makhluk kasat mata, makhluk yang tak kasat mata. Sebentar. Ibu kosnya sendiri itu pernah nggak sih ngalamin fenomena kayak gitu sebelum ada? Nggak pernah. Makanya dia aneh ngeliat Irma ngobrol sendiri, ketawa-ketawa. Panik, ibu kos turun. Sampai besoknya Irma mau berangkat kerja, dipanggil sama ibu kos. Mbak Irma sebentar, saya ada perlu mau bicara gitu. Mbak, kalau boleh tahu semalam Mbak Irma ngobrol sama siapa? Irma nggak enak dong ya, ngerasa ditegur sama ibu kos. Ibu maaf, semalam keberisikan ya Bu, kita terlalu asik ngobrolnya. Enggak, saya cuma mau tanya Mbak Irma ngobrolnya sama siapa? Oh, saya ngobrol sama Mbak Lastri Bu, kamar sebelah. Ibu kos kaget dong. Dia tahu siapa Lastri sebenarnya. Tapi pada kondisi Irma bilang ngobrol dengan Mbak Lastri, udah ibu kos buru-buru menutup pembicaraan. Ibu kos mengetahui satu hal yang Irma tidak tahu. Tidak tahu, karena kalau Irma tahu takutnya panik kan. Ini berkaitan sama kasus kriminal? Belum. Enggak sih. Akhirnya Irma berangkat kerja. Ibu kos bilang sama suaminya, ternyata Lastri itu adalah penghuni kamar kos yang 2 minggu lalu meninggal kecelakaan. Dan kosan itu? Di luar. Dia lagi pergi dengan kawan-kawannya, meninggal. Sampai barang-barang kosnya itu belum diambil, masih utuh ada di kamar itu. Wah, energinya masih di situ itu. Gue nggak tahu deh. Terus kalau menurut Pak Kos, Bu, Irma harus tahu. Jangan sampai Irma nggak tahu. Kalau ada apa-apa kita yang disalahin gitu kan. Untungnya sih mereka nggak ada dugaan kalau Irma agak-agak punya gangguan jiwa ya. Karena dia sebut nama Lastri. Tepat banget bahwa penghuni kamar sebelahnya itu Lastri. 2 minggu lalu meninggal kecelakaan. Karena kondisi kecelakaan. Nah, tamu-tamu kos itu pada pindah. Gitu loh. Jadi tadinya penghuni penuh. Yang lain 3 kamar itu penuh. Tapi begitu si Lastri meninggal kecelakaan, tamu-tamu lain pergi. Nggak tahu, mungkin ada gangguan atau apa, kita nggak tahu kan, nggak jelas juga ya. Jadi informasinya setelah Lastri meninggal, penghuni kos pergi semua. Dan akhirnya juga mungkin bapak sama ibu kosnya jadi ada clue, jangan-jangan gara-gara ini kali penghuni kos yang lama pada mungkin pindah. Ya, jadi mereka paham penyebabnya apa mereka pindah gitu. Akhirnya bapak kos memutuskan untuk memberitahu Irma. Siang itu Irma lagi di kantor kerja, tiba-tiba nerima WhatsApp dari ibu kos. Ibu kos menjelaskan bahwa siapa sebenarnya Lastri.
Jadi Lastri itu penghuni kos yang udah meninggal 2 minggu yang lalu, barang-barang di kos masih ada. Irma ngotot tuh, nggak mungkin Bu, Mbak Lastri itu tiap malam ngobrol sama saya, minta nitip makanan, kadang-kadang kita makan bareng. Jadi seperti teman biasa. Komunikasi lewat handphone WhatsApp. Komunikasi lewat WhatsApp. Akhirnya ibu kos nyimpen fotonya Lastri. Dikirim foto. Yang diajak ngobrol bentuknya seperti ini bukan Mbak Irma. Foto Lastri itu dikirim ke Mbak Irma, ke Irma. Irma lihat, betul itu Bu. Itu Lastri yang setiap malam ngobrol sama saya. Oke, terus Akhirnya Irma mulai goyah juga. Irma mulai percaya bahwa selama ini berteman sama. apa yang membuktikan, pembuktian apa dari ibu kos yang mulai ngegoyah Irma? Yang mulai membuat dia yakin kalau Foto. ternyata foto. Ini foto Lastri yang tinggal di kamar sebelah. Seperti ini bukan? Menurut Irma, iya itu yang saya ajak ngobrol. Itu sudah meninggal Irma 2 minggu yang lalu. Barang-barangnya masih ada di kamar kos itu memang. Gitu. Jadi belum dipindahin karena Irma memang selama ke kamarnya si Lastri, barang-barangnya ada semua. Lemari masih ada isinya, TV-nya masih ada, masih lengkap, sepatu-sepatu, tas-tasnya dia masih ada. Iya, Menurut selain pengakuan kamar cewek Irma. lah ya. Iya betul. Irma mulai goyah. Dia ngabarin dong si Ferry. Fer, kayaknya kosan nggak beres deh. Kenapa? Diceritain. Ferry pun kaget. Ya udah terus gimana? Pokoknya malam ini gua mau pindah. Irma bilang gitu, gua nggak bisa. Oke, ntar malam gua susul. Lu ke kos dulu. Nanti gua susul karena gua sekarang lagi sedang di luar kota kan. Dia sedang ngurusin bisnisnya kan. Tapi nggak jauh lah, masih sekitar Semarang. Nanti malam gua susul. Ya udah janjian dong mereka gitu. Hari itu Irma pulang menjelang Isya. Itu puasa pertama ya. Kebetulan bulan puasa. Bulan puasa. Begitu pulang, dia nggak tahu kalau ibu kos sama bapak kos itu pergi terawih. Wah. Jadi kondisinya dia pulang itu sendirian. Bener-bener sendiri. Benar-benar sendiri. Dia masuk. Dia masuk kamar, bapak kos nggak ada, ibu kos nggak ada. Akhirnya dia nekat ke atas loh. Dengan maksud mau beres-beresin barangnya. Oke. Dia naik ke atas pelan-pelan. Nggak ada siapa-siapa di ruang tengah tuh, nggak ada. Dia berani nggak ngeliat ke kamarnya Lastri? Dia sekilas ngeliat kamar Lastri itu lampunya gelap. Nggak ada suara apa-apa. Pintu tertutup. Pintu tertutup. Dalam keadaan takut dia masuk ke Kamarnya. kamarnya. Sambil nunggu, dia pikir dia ngemasin barang, dia mau turun di bawah nunggu pacarnya datang. Dia ngemasin barang, selesai dia mau keluar. Begitu dia keluar di ruang tengah, Lastri lagi duduk membelakangi dia. Dia buka pintu, akhirnya dia tutup lagi pelan-pelan. Dia ngintip ya? Dia baru mau keluar, nggak sengaja Lastri lagi duduk di ruang tengah, tapi nggak menghadap ke arah dia, membelakangi dia. Aduh. Dia tutup dong pintunya lagi. Mules gua. Pelan-pelan dia tutup pintunya. Supaya Lastri nggak paham kalau Notice. dia ada. Iya. Supaya notice. Dia tutup. Dia duduk di pinggir ranjang tuh, sambil nunggu si Ferry. Dia WA Ferry, nggak balas, mungkin lagi di motor ya. Yang bikin apa ya, sport jantung ya. Akhirnya kamarnya si Irma diketok sama si Lastri. Diketok, Mbak Irma, tumben nggak ngobrol. Aduh. Irma berusaha nggak bersuara. Dia berusaha bikin kesan bahwa dia belum ada di kamar. Pintu diketok lagi, Mbak, keluar yuk kita ngobrol. Gitu. Aduh. Irma tuh udah nggak kuat sebenarnya. Akhirnya dia bilang begini sama si Lastri, kalau Mbak Irma nggak keluar, saya yang ke dalam ya. Hah? Lu Lastri ngomong gitu? Mati nggak lu? Nih, banyak fantasi gue nih langsung set masuk wujudnya tuh udah. Itu dia. Ya kan akhirnya Irma, dia saking nggak kuat ya, cewek mungkin ya, dia Iya. teriak-teriak. Dia teriak-teriak.
teriak-teriak, pergi, ampun, pergi gitu. Dia teriak-teriak sejadi-jadinya, pintu terus diketuk. Itu terus handle pintu itu digoyang, krek gitu. Ih. Dan ternyata yang berusaha mau masuk itu pacarnya Ferry. Oh. Ketuk pintu. Nggak tahu itu halusinasinya Irma atau memang si Ferry. Antara Ferry atau Lastri yang berusaha buka pintu. Sampai mau buka pintu pun si Irma tuh nggak yakin nih Ferry pasti. Iyalah, takutnya kayak yang kemarin kan, pas begitu dibuka nggak ada siapa-siapa gitu loh. Akhirnya dibuka ternyata benar-benar Ferry. Ya Irma udah dalam keadaan nangis, udah histeris banget lah. Ya akhirnya mereka segera keluar dari situ. Wah. Ya itu cerita gua gitu loh. Itu gua dapet cerita 2 tahun yang lalu sih sebenarnya. Itu kan Lastri jadi kayak sebenarnya dia nggak tahu ya kebenarannya sampai akhirnya dikasih tahu sama ibu kos. Betul. Bisa jadi contoh nih kayak gue nih, toko kan interaksi sama puluhan manusia setiap harinya gitu. Ada yang datang customer. Gimana kalau ternyata salah satu dari customer itu sebenarnya makhluk tidak kasat mata? Kayaknya nggak mungkin. Karena besok datang lagi. Besok datang lagi. Tapi aneh ya, yang gue bingung dia tuh bisa makan di hadapan si Irma. Iya. Makan, bisa WhatsApp gitu. Bisa WhatsApp, bisa makan, itu apa ya? Segitu realnya experience. Real, makanya selama mereka si Irma ngobrol sama si Lastri itu nggak ada kecurigaan. Real, bukan Barca ya? Real. Jadi dia nggak curiga kalau itu bukan manusia. Karena gini, gue sempet baca atau sempet nonton juga kalau misalnya sebuah penampakan itu sebenarnya adalah energi yang terperangkap di satu tempat. Jadi energi si orang yang sudah meninggalnya itu percikan-percikannya masih ada di situ, jadi menyerupai wujudnya kayak dia gitu. Tapi kalau sekilas mungkin sekilas, nggak yang sampai ada interaksi kayak gitu-gitu. Ini sih kayaknya salah satu pengalaman yang wah gila sih. Iya. Gila sih. Atau teman-teman ada yang pernah ngerasain hal kayak gini juga, pernah interaksi? Kayaknya mungkin ada deh. Gue sih pernah dengar ada salah satunya kayak misalnya orang yang sebenarnya udah meninggal, tapi dia masih nyamperin untuk nyampein sebuah pesan dengan wujud dia gitu. Tapi itu kayak cuman sebentar aja, nggak berhari-hari. Iya, nggak sampai kayak jadi manusia gitu. Iya. Nggak tahu, mungkin jin kali yang menyerupai. Gue nggak ngerti lah kalau kayak gitu. Kalau yang kayak gitu kan emang hal yang gaib kan sebuah misteri yang di luar jangkauan lah. Di luar jangkauan manusia. Di luar jangkauan. Dimensinya di luar kita. Betul. Oke guys, buat kalian yang punya cerita-cerita juga yang menarik, siapa tahu ada cerita yang kayak gini. Kayak tadi gue bilang, biasanya tuh udah meninggal orangnya, terus masih datang nyamperin dalam wujud manusia, tapi cuma sebentar. Kayak cuma mau ngasih tahu sesuatu gitu. Tapi pada saat kita notice, oh ternyata orangnya udah nggak ada. Ya itu pernah dengar beberapa kasus kayak gitu. Kalian ada kasus kayak gitu juga? Tapi nggak temenin makan juga dong? Nggak juga, nggak PA juga, nggak debat juga antara Real sama Barca ya. Jadi ini email ke kita. Siapa tahu ada yang menggelitik untuk kita bacain, menarik. Atau punya pengalaman lain? Pengalaman lain boleh email ke kita. Jangan lupa juga subscribe kita, komen, terus apanya? Share ke teman-teman kalian yang pengecut itu bikin video kayak gini. Tapi ada fenomena lucunya. Jadi ada beberapa orang yang gue temuin suka nonton channel horor kayak gini, tapi basically penakut. Iya, ada juga. Aneh asli. Ada juga yang penakut tapi bikin channel horor. Dia ngomongin diri sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di OTT, obrolan tutup toko. Ciao.